lagi di channel Rani Bercerita. Ada yang berencana medical check up nggak buat apply visa? Di video kali ini aku mau spill pengalaman dan sedikit tips MCU atau medical check up Aussie di Rumah Sakit Premier Bintaro. Stay tune ya. Nah, sekarang bagaimana sih agar kita bisa melakukan medical check up? Nah, yang harus teman-teman persiapkan pertama kali adalah HAP letter. HAP letter ini adalah tiket kita agar kita bisa melakukan medical check up. Letter dapat kita peroleh setelah membuat IMEI account ya. Nah, setelah kita memperoleh HAP letter, maka teman-teman bisa tuh medical check up di RS yang ditunjuk oleh embassy. Untuk di Jakarta ada dua ya, yakni RS Premier Bintaro dan RS Premier Jatinegara. Layar ini adalah contoh HAP letter yang akan teman-teman peroleh setelah membuat IMEI account. Dapat juga untuk melakukan appointment dulu ke rumah sakit ya, untuk memperoleh jadwal medical check up. Kalau di Rumah Sakit Premier Bintaro, harus melakukan WhatsApp ke nomor berikut beberapa hari sebelum melakukan MCU dengan mengirimkan format nama, hari dan tanggal medical check up, paspor ID, serta HAP ID. Nah, untuk rumah sakit lain bisa beda-beda caranya. Contoh, di BMIC Bali, setahu aku harus melakukan telepon dulu sebelum reservasi, kan melalui WhatsApp. Setelah melakukan appointment melalui WhatsApp, maka admin dari rumah sakit akan membalas WhatsApp kita yang berisikan jadwal medical check up beserta jamnya. Kalau di sini medical check up dimulai dari pukul 7 pagi. Plus dibalas juga mengenai apa yang perlu kita bawa saat medical check up, yakni yang pertama, print out dari HAP letter sebanyak 2 lembar, sertifikat vaksin sebanyak 2 lembar, harus membawa paspor asli, bukan fotokopi, bukan PDF. Kemudian jangan lupa membawa alat tulis sendiri karena nanti akan memudahkan kita saat mengisi formulir. Kemudian yang kelima, yakni dianjurkan untuk minum yang banyak, jadi bawa minum sendiri ya. Lalu kita tidak perlu berpuasa untuk melakukan medical check up, serta medical check up tidak boleh dalam keadaan haid, dan pastikan benar-benar bersih bagi teman-teman perempuan yang setelah haid, karena ketika tes urin dalam keadaan haid atau belum bersih, ini akan dapat mengaburkan hasil tes urin. Jadi daripada kita bolak-balik untuk tes urin, lebih baik kita menunggu sampai bersih lalu melakukan medical check up. Kemudian juga disarankan menurut saya jangan makan gorengan atau makanan yang mengandung santan terlalu banyak, apalagi bagi teman-teman yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi maupun kolesterol. Jadi makannya yang sehat-sehat dulu sebelum melakukan medical check up. Lokasi medical check up di Rumah Sakit Premier Bintaro ini terdapat di belakang, yakni setelah emergency dari pintu masuk utama. Kemudian jika teman-teman menggunakan mobil atau motor, maka teman-teman akan memasuki pintu lebih timur seperti di video ini. Namun sebelum memasuki pintu ini, teman-teman harus melakukan scan QR Peduli Lindungi serta harus melakukan screening pasien sekitar 5 menit. Jadi jika teman-teman berangkat pagi-pagi jam 7, maka harus spare waktu sekitar 5 menit untuk melakukan screening pasien. Nah, inilah lokasi medical check up-nya ya. Pertama-tama, teman-teman harus datang ke front desk untuk meminta formulir dengan menyebutkan negara tujuan visa. Kemudian isi formulir tersebut gak perlu yang bagus, yang penting isi dengan cepat dan benar, karena pelayanan di sini bukan first come first serve ya, tapi siapa yang dapat mengumpulkan formulir lebih dulu. Jadi nulisnya gak perlu diukir, yang penting benar dan cepat. Ini adalah cuplikan formulir yang diberikan oleh petugas kepada kita yang harus kita isi sebanyak 2 halaman. Ini halaman pertama. Kemudian halaman keduanya berisikan data diri kita, meliputi
nomor KTP, nama, tanggal lahir, alamat, status perkawinan, dan lain-lain. Dan ada juga kita harus mengisi nama dan nomor handphone wali kita. Wali bisa spouse atau orang tua ya. Jadi jangan lupa untuk mencatat nomor dari wali kita agar lebih cepat mengisinya. Setelah teman-teman selesai mengisi formulir, maka berikan lagi formulir tersebut kepada petugas yang ada di front desk bersama dengan hub letter, sertifikat vaksin, dan paspor asli kita. Nah, kita tinggal duduk deh untuk menunggu dipanggil oleh petugas. Setelah dipanggil oleh petugas, maka kita akan diberikan kunci loker untuk menyimpan barang-barang kita, serta baju ganti dari rumah sakit yang berwarna biru dan seperti ala-ala drakor gitu. Setelah itu kita akan melakukan foto, kemudian melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Nah, ada sedikit tips bagi teman-teman yang melakukan medical check up, jangan memakai kalung. Kenapa? Karena ketika kita nanti dilakukan X-ray, kalung harus dilepas. Jadi daripada hilang, lebih baik kalung disimpan di rumah saja. Tips yang lainnya adalah terutama bagi teman-teman yang berhijab, lebih baik menggunakan kemeja saja karena lebih cepat dilepas dan tidak ribet ya. Nanti kemeja ini juga bisa kita pakai sebagai outer ketika menggunakan baju dari rumah sakit, karena baju dari rumah sakit ini berlengan pendek. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang berhijab juga, alangkah baiknya menggunakan hijab bergo atau segi empat yang lebih mudah diatur, karena nanti sepanjang medical check up kita akan sering melepas dan memakai hijab. Setelah melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan tekanan darah, kita antri lagi untuk dipanggil untuk melakukan tes urin yang lokasinya ada di ujung lokasi medical check up sebelah kiri. Nah, pada awal kita sebelum melakukan tes urin ini, kita akan diberikan kupon makan gratis di Juice seberang lokasi medical check up. Lumayan kan? Setelah selesai tes urin, maka dilanjutkan dengan tes X-ray di ruang radiologi. Lokasinya di luar dari lokasi medical check up, jadi teman-teman harus keluar dulu. Di seberangnya itu adalah lokasi radiologi. Kemudian tes X-ray ini, kalau pengalaman saya, dilakukan dengan perawat perempuan, dan bagi teman-teman yang berhijab nanti akan diminta untuk melepas hijabnya. Nah, setelah selesai tes X-ray, maka dilanjutkan dengan tes mata. Tes mata ini sama dengan seperti kita beli kacamata. Jadi membaca huruf yang dari ukuran besar sampai ke ukuran kecil. Nah, bagi teman-teman yang berkacamata, diharapkan membawa kacamatanya. Untuk lokasi tes mata ini, kita kembali lagi dari ruang radiologi ke lokasi medical check up. Jadi di dalam medical check up, nanti belok kanan di ujung itu adalah lokasi tes matanya. Sekarang kita masuki tes yang terakhir, yakni tes fisik atau konsultasi dokter. Nah, waktu itu di Rumah Sakit Bintaro ada 2 dokter dan keduanya perempuan. Nah, pada saat tes fisik ini kita akan ditanya mengenai berbagai macam pertanyaan tentang TBC, HIV, atau penggunaan narkoba. Plus juga kita diperiksa tubuh kita, ditekan-tekan bagian perut, punggung, dan diberikan beberapa pertanyaan. Namun di sini tes fisiknya kita diharuskan melepas semua pakaian dan hanya menyisakan pakaian dalam. Jadi untuk teman-teman yang pemalu seperti saya, diusahakan menggunakan undies atau pakaian dalam yang brief atau boxer dan sports bra bagi perempuan. Kemudian bagi laki-laki mungkin bisa juga menggunakan boxer, karena nanti akan diharuskan oleh dokter dengan hanya menggunakan pakaian dalam. Kemudian for your information saja, info dari teman saya yang tes kesehatan atau medical check up di
BMIC Bali juga disuruh demikian untuk tes fisiknya. Namun untuk teman-teman yang tes atau medical check up di Surabaya dan di Makassar tidak. Jadi beda-beda ya untuk tiap rumah sakit bagaimana prosedur medical check up-nya. Setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik, maka setelah itu dokter akan memberitahukan hasil tes urin kita, tes mata, hasil ronsen, serta hasil pemeriksaan fisik. Nah, begitulah selesai rangkaian medical check up. Setelah itu kita bisa pulang jika medical check up-nya tertanggung oleh scholarship agency, atau bisa bayar ke kasir. Sedikit info untuk medical check up saya ini, saya datang hari Sabtu tapi agak kesiangan, jam 8.25. Sudah cukup banyak orang yang datang namun tidak terlalu penuh, dan selesai pukul 10.40, jadi sekitar makan waktu 2 jam saja. Nah, saya lihat pas saya medical check up pas jam 9 justru banyak orang datang. Jadi alangkah baiknya teman-teman datang pagi jam 7 dan selesai pagi-pagi, bisa cepet kan. Saran juga dari saya, jangan kemana-mana, jangan ditinggal-tinggal, karena di Rumah Sakit Premier Bintaro ini pelayanannya sangat cepat. Jadi teman-teman harus standby agar tidak hilang ketika dipanggil oleh petugas. Nah, itulah sedikit pengalaman dari saya dan saran serta tips bagi teman-teman yang melakukan medical check up. Semoga bermanfaat. Bye bye.